Mudik Lebaran sudah menjadi tradisi bagi setiap orang, tak terkecuali PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Belakangan, wacana mudik di kalangan PNS yang menggunakan mobil dinas menjadi sorotan, karena ada sejumlah PNS yang mengakui hal ini. Pemprov DKI Jakarta belum mengeluarkan kebijakan terkait boleh atau tidaknya para pejabat mereka menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Meski begitu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan dirinya secara pribadi memperbolehkan pejabat menggunakan mobil dinas asal bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi dulu waktu saya jadi bupati juga bilang begitu. Hari Sabtu Minggu tidak boleh pakai mobil dinas, kawinan tidak boleh. Ya, saya bilang kamu mau suruh pejabat-pejabat korupsi beli mobil lagi, saya bilang. Kenapa tidak boleh pakai, saya bilang. Saya ke gereja pakai plat merah dulu. Baru nggak ribut, LSM yang ribut-ribut seperti itu. Menanggapi hal itu, sejumlah PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta merasa terbantu dengan pernyataan Ahok tersebut. Ya, saya rasa ini bagus ya, baik. Jadi terutama bagi kita-kita yang pas-pasan gitu ya, diberi fasilitas mobil dinas ya, tapi tentu saja kita harus hati-hati juga bawanya gitu. Kalau menurut saya, kenapa tidak fasilitas atap mubazir dong? Dan juga untuk menghemat segala-galanya. Kalau kita punya mobil dinas, kita sewa lagi, butuh biaya. Kita berpikir positif aja. Senang sekali. KPK baru-baru ini mengeluarkan pernyataan menggunakan mobil dinas untuk mudik termasuk bagian dari korupsi. Karenanya KPK meminta mobil dinas tidak digunakan untuk mudik Lebaran. Oleh karena itu kalau ada institusi yang kemudian tidak mendukung bahkan mendorong pegawainya menggunakan mobil dinas plat merah untuk pulang mudik, itu sebetulnya tidak benar. Mobil itu kan bukan mobil dinas untuk keperluan pelayanan masyarakat kan, bukan untuk kepentingan pribadi. Gratifikasi itu Pak? Itu termasuk gratifikasi ya Pak kalau Pak pakai mobil dinas Pak? Cuman abuse of power. Abuse of power. Abuse of amanah. Pemprov DKI Jakarta masih akan mengkaji dan memutuskan aturan tentang penggunaan mobil dinas dalam waktu dekat. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, penggunaan mobil dinas untuk mudik marak diperbincangkan pasca Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan akan memperbolehkan para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menggunakan mobil dinas untuk mudik. Belum ada pernyataan resmi tentang ini dan sekarang timbul kekhawatiran pengguna mobil dinas untuk mudik akan membebani anggaran. Bersama saya Putri Ayu Ningtyas, inilah suara Anda, plat merah untuk mudik. Di studio setelah hadir pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago. Mas Andrinov, selamat malam. Malam Putri. Sudah bersama kami di Suara Anda. Sebenarnya aturannya gimana sih, Mas? Aturan sebetulnya tidak jelas ya, tidak ada aturan yang tegas ya, untuk melarang atau mengizinkan, memang tidak jelas ya. Karena itu muncul macam kontroversi ya. Tapi kontroversi ini sebelum muncul sejak beberapa tahun terakhir ini. Saya sendiri terus terang beberapa tahun yang lalu termasuk yang keberatan dengan makanya. Tapi sejak tahun lalu saya ya melihat persoalan-persoalan yang lebih luas, lebih makro. Nah ini sebetulnya itu bukan kebijakan yang tepat juga melakukan pelarangan itu. Asalkan ya pemakaian mobil dinas itu dikenakan syarat-syarat tertentu, misalnya tidak untuk disewakan, ya tidak membebani anggaran, misalnya BBM-nya ditagih ke kantor, maintenance-nya juga servisnya ditagih ke kantor, ya. Karena dan pemakaian itu saya rasa itu tidak untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, jadi tidak masuk kategori korupsi. Nah, konteks makronya apa? Kita sudah lihat bersama-sama bahwa mudik ini selalu ada masalah keterbatasan kapasitas angkutan umum, transportasi publik, dan itu sudah menjadi masalah serius. Ya, bukti kesesakannya dan sampai hampir 1.000 orang meninggal di setiap arus musim mudik ya. Nah, ada kapasitas yang tidak terpakai, yaitu mobil dinas ya. Yang rata-rata kalau mobil dinas ini sebenarnya mobil penumpang yang 5-7 orang. Nah, kalau itu diizinkan dan akhirnya bisa sebagai alternatif bagi warga negara yang menjadi pegawai negeri, ya nggak apa-apa. Anggap aja itu sebagai insentif. Anggap aja sebagai tunjangan sosial ya. Jadi yang penting adalah
jangan disalahgunakan, jangan membebani negara ya, apakah untuk biaya BBM-nya, perawatannya dan sebagainya, termasuk juga risiko kecelakaannya. Nah itu dia, jangan disalahgunakan, jangan membebani negara. Kita apakah sudah siap untuk pengawasan yang seperti itu? Nah, apa kemudian nanti katakanlah misalnya pejabat eselon 1, eselon 2 mudik pakai mobil dinas, lalu apakah pejabat yang di bawahnya bisa memberikan teguran ketika rusak atau bensinnya dibebankan? Prinsipnya dulu bahwa ini bisa jadi alternatif ya untuk mengatasi keterbatasan sarana angkutan umum ya. Sementara kita juga harus melihat ini sebagai kebutuhan sosial, kebutuhan budaya, sebagai hak ketika kalau memang mereka mudik itu cuti, bukan lagi mencuri waktu kerja ya. Jadi syarat-syarat itu harus dipenuhi dulu. Nah, kalau itu prinsip itu kita bisa sepakati, maka aturan teknisnya bisa dibuat oleh masing-masing instansi. Misalnya bikin kontrak pakai materai. Ini tanda mau bertanggung jawab, serah terima ya, serah terima ya, ini risikonya, ini yang harus ditanggung. Kalau ada persyaratan, poin-poin persyaratannya di situ harus ya menurut saya daripada itu mobil nganggur sementara memang masyarakat ini butuh ya. Kita bisa hitunglah kapasitas total misalnya berapa sih mobil dinas ini semua bisa mengangkut berapa itu lumayan untuk mengurangi beban keterbatasan dari prasarana dan sarana angkutan umum kita. Baik, aturan tadi sudah dijawab, masih belum ada yang jelas tentang ini. Tapi pertanyaan berikutnya adalah etis tidak kalau mudik menggunakan mobil dinas yang disediakan oleh negara? Sesaat lagi pemirsa kami juga mengajak Anda bergabung di interaktif suara Anda, hubungi kami 02158322, suara Anda plat merah untuk mudik, segera kembali.